A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada sore hari ini Mak Datuk karena mendapatkan berita dari kameramen ya, Tur Imba yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Udin Botak. Katanya Udin Botak itu dari pagi-pagi tadi ke arah sini. Itu pemberitahuan dari kemarin Mak Datuk. Jadi Mak Datuk akan jelajahi. Mak Datuk akan jelajahi apakah mungkin Udin Botak ini bertemu dengan seseorang. Apakah itu Ki Codot atau siapa? Yang jelas sudah barang tentu Udin Botak ini menemui gurunya, karena gurunya pasti ada di wilayah sini, karena ini kan karena dia sibuk untuk menguasai lahan ini kembali. Siapa itu? Suara apa itu? Apakah ada pertarungan atau bagaimana? Baiklah sahabat semua dimanapun Anda berada, selalu ikut perjalanan Mak Datuk dengan channel Tur Imba. Kita akan jelajahi di mana ada kebatilan, maka Mak Datuk yang akan datang. Tidak peduli siapa itu. Siapa itu? Aku yakin sekali bahwa ada orang-orang tertentu yang ingin mengacak dunia rimba persilatan. Tapi kita harus tetap waspada ya. Jangan sampai diketahui siapa dan bagaimana itu. Ayo kita berjalan. Aku yakin sekali ada codot-codot lagi. Baiklah. Hati-hati, jangan sampai kita ke tempat Uyut, jangan sampai ada yang melihat kita ke tempat Uyut. Karena aku yakin sekali bahwa Udin Botak tadi berjalan ke arah sini. Aku yakin ada Udin Botak, tentu ada Uyut. Subhanallah. Alhamdulillah, sekarang ini sahabat-sahabat kita sudah banyak ya, preman-preman yang inilah ulahnya Uyut. Sekarang cabai begitu baiknya, begitu bagusnya, dia datang ingin merebut lahan ini kembali ya. Karena sekarang cabai sedang bagus, harga sedang naik. Inilah, orang tua ini memang tidak bisa dibiarkan. Dalam setiap perjalanan Mak Datuk, ikuti Mak Datuk ya. Karena bagaimanapun juga dengan mengikuti Mak Datuk sudah barang tentu kalian semua termasuk memberantas suatu kezaliman. Apa yang dilakukannya? Sampurane kutu ayu. Aksara Jawa, dia membaca aksara Jawa. Kutu Itu seperti kitabku. Berarti dia selama ini dia yang mencurinya. Ayo kawan-kawan, kita ketemui. Sampurasun ladangku. Hei! Apa yang kau lakukan? Itu kitabku. Hah? Berarti selama ini yang mencuri kitab ini kau. Ada saja. Siapa lagi itu? Yang memanggil-manggil. Lagi. Yusuf itu siapa tuh? Mungkin itu orang-orang kalian. Sampai Uyut tidak usuk membaca kitab ini ya. Berhenti bicara. Karena itu kitabku. Harus kau serahkan kepadaku kembali. Hei. Uyut menapa dari Udin Botak sama Ki Codot? Apa? Kenapa berada di tanganmu? Uyut rampas. Itulah kelicikan Udin Botak. Itu kelicikanmu. Ini gurunya. Ini gurunya. Kembalikanlah. Jangan sampai kau pelajari kitab-kitab ini. Mak Datuk, dari tadi hampir 2 jam Ki Uyut ini mempelajari kitab ini. Sampai kitab ini sudah selesai dibaca dengan Uyut. Tetapi orang-orang sini mengganggu Uyut, tidak usuk Uyut. Akhirnya kau juga yang datang sini ya.
Uyut, sudah begini saja, Uyut. Kembalikanlah. Itu bukan hakmu. Kalau Satu ayat lagi, satu baris lagi. kalau ini bukan hakmu, sudah barang tentu tidak akan pernah masuk. Ingat, Uyut. Karena ilmu sejatinya ilmu itu kalau milik orang lain tidak bisa kau ambil. Ingat, Uyut. Kembalikanlah. Mana udah botak? Justru aku mencari Udin Botak datang kemari karena aku mengikuti Udin Botak datang kemari, tapi bukan Udin Botak yang kutemui, malah engkau ini orang tua bejat yang tak tahu diri. Hah? Hei, pancang mulut kau. Hentikan bicaramu. Kemarin sudah satu gadis perawan yang sudah kau perkosa, dan sekarang kameramen Gutuk Rimba sudah bilang pada diriku bahwa kalian ingin mempersembahkan 7 perawan kepada Pak Codot, Ki Codot itu. Hah? Dari mana Hei, otak kalian? ternyata kitab ini khasiatnya banyak sekali, mana tuh? Justru itu kembalikan. Kembali kotak itu. Kau saja, Menato, yang berada dengan kecodotan tidak mempan. Hah? Kalau begitu aku akan mengambil ilmu panasku. Tidak mempan, Menato. Tidak masalah, tidak mempan. Mungkin ini akan kena lehermu. Mungkin kalau mempan. Hop. Hmm. Kembalikan. Tidak mempan. Begini saja. Bagaimana kalau kutukar dengan pusakaku? Karena bagaimanapun juga kitab ini adalah peninggalan kuno yang harus aku rawat. Bagaimana? Aku sudah beretikat baik kepada dirimu. Pusakaku akan kuberikan kepadamu. Begitu saja. Mana pusaka itu? Ini. Dari tadi kalau kau datang seperti ini, legowo, mana tuh? Nah, ini yang aku mau. Karena begini, Uyut. Kita percuma Ini kita. baru persahabatan kita. Nah, percuma kita berkelahi bertempur ya. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi dengan perundingan itu akan lebih baik. Dan itu kan botol untuk mencari madu. Kenapa kau bawa? Ada saja. Ini madu juga. Berikut seperti ini. Oh, kau masuk ke Ini sana. dan ini. Oh, pintar sekali kalian mencurinya. Kalau begitu sudah, aku tidak banyak cincong sekarang. Akan kutukar kitabmu. Karena kitab itu sebetulnya aku ingin abadikan. Tidak akan aku pergunakan lagi. Dan tapi pusaka ini biarlah aku berikan kepada dirimu. Baiklah, Mato. Oh ya, persetuju permintaan Baik. kau itu. Tapi dengan syarat, Mato. Apa itu? Kau harus menyerahkan pusaka kau juga. Begini saja. Kau menyerahkannya lewat. Aku mengambil dari tangan kiri. Maka aku menyerahkan lewat tangan kiri. Kau menyerahkan lewat tangan kirimu. Aku mengambil tangan kanan. Kau mengambil tangan kanan. Bagaimana? Biar adil. Setuju? Ayo. Kitab ini. Kau dari sini. Taruhkan dulu itu. Apa ini? Taruhkan dulu di bawah. Itu kau serahkan lewat tangan kirimu. Aku mengambil dari tangan kanan. Kau menyerahkan kitab dari tangan kanan. Aku ambil dari tangan kiri. Tak usah dari kau, Hmm? Emangnya ini apa? Ya bisa serahkan pusaka itu, Ya kita harus sama-sama. Aku takut aku menyerahkan pusakaku. Kau tidak menyerahkan kitabmu. Bukannya bodoh ini, Mato. Aku juga tidak bodoh. Kalau kau tidak mau, tidak masalah. Nah, karena pusaka lebih berharga daripada itu kitab. Kitab itu hanya kitab kuno yang aku simpan. Itu saja. Terserah. Mato. Hmm. Kitab Basor ini, Ya. apabila orang yang husuk membacanya, akan memperdalam ilmunya. Itu tergantung dari basornya. Kalau orangnya tidak basor, ya tidak basor. Nah, justru udah botak. Jangan-jangan udah botak itu sudah menguasai ilmu ini ya. Yang jelas aku tidak peduli dengan Udin Botak. Karena kitab itu ada pada dirimu. Maka saat ini, aku ingin memintanya. Pusaka kitab ini yang leluhur kau menyerahkan kepada kau. Ya, sekarang begini, kita tidak perlu banyak permasalahan lagi. Aku tukar dengan setan gober. Keris pusaka setan gober sudah melanglang buana. Tentu kekuatannya luar biasa. Untuk apa? Kitab seperti Keris setan gober Iya. dalam bola. benar. Tidak salah.
Dengan Maka kisah saja. Bentar kau Datuk. apakah aku mati dengan Ki Codot? Aku masih berdiri seperti ini. Di mana Ki Codotmu? Keluarkan. Justru Uyut tidak perlu lagi dengan kisah Datuk. Uyut sudah punya kitab ini. Yang Uyut kutanyakan nih, kau hati-hati udah botak. Kenapa? Karena udah botak sudah mempelajari ilmu ini. Hei, kenapa kau harus berhati-hati? Ilmu ini dari diriku. Tentu aku tahu kelemahan dari ilmu ini. Tidak perlu kau ragukan, Ingatlah. tidak perlu kau nasihati diri. Apabila orang yang menguasai dengan hal itu, dia akan sempurna mempelajari ilmu ini. Tetapi kalau orang separuh-separuh, dia akan seperti orang lupa diri. Basor. Ya. Basor itu kekuatannya hanya ada di pinggir kali. Apabila tanpa air, maka Basor tidak ada kekuatan. Sudah. Kanjeng Pati. Hati-hati kau bicara seperti itu. Kau tidak bisa untuk memanggilnya. Kanjeng Pati. Ini baru separuh Ratu. Yang dipelajari. Baru satu baris. Kanjeng Pati. Wah! Hentikan semua. Bagaimana? Kutukar saja. Kenapa seperti ini? Kanjeng Pati. Nah, karena kau sudah tidak selesai inilah. Ya. Kau sudah tulah kata orang tua dulu. Ratu. Kau akan tulah. Kau akan seperti itu. Tidak. Ini kenapa? Apabila kau teruskan, maka kau akan seperti itu. Ketahuilah. Kau tulah. Kalau kata orang Sumatera ketulahan. Ya inilah. Kalau kau teruskan, maka engkau bisa gila, Uyut. Tidak perlu. Yang penting Uyut akan menghabisi. Silakan. Hayo. Kanjeng Pati. Semakin kau mengucapkannya, maka ini Nyai Ronggeng akan semakin datang. bengi metu. Nyai Ronggeng akan datang. Bengi metu. Nyai Ronggeng akan datang. Mencari. Wah! Nyai Ronggeng akan datang. Kau berbahaya, Uyut. Iya, ini kesalahanmu. Makanya lebih baik tukar. Tukar saja dengan pusakaku ini akan berbahaya pada dirimu. Aku tidak mau lagi mendekatimu. Aku akan pergi kalau kau seperti ini. Lebih baik aku pergi kalau kau tidak. Makanya itu, tukarlah dengan pusaka ini. Kekuatan. Seperti itu juga udah. Makanya itu, ini tidak sembarangan. Maka jangan kau pelajari. Kau akan kesurupan dari Nyai Ronggeng. Ambillah pusaka ini, kembalikan itu. Itu akan berbahaya. Mana tuh? Kau tidak akan pernah berhenti begini kalau kau tidak mau menerima pusaka ini. Kekuatan hanya ada di pusaka ini. Hei, hentikan. Allah Akbar. Hei, hentikan. Nyai Ronggeng. Ronggeng, Nyai Ronggeng. Nyai Ronggeng. Mana tuh? Nyai Kepungkung. Mana tuh? Nyai Kepungkung, Nyai Keponggeng. Nyai Kepungkung, Nyai Keponggeng. Nyai Kepungkung, Nyai Keponggeng. Nyai Kepungkung, Nyai Keponggeng. Hentikan. Peganglah senjataku ini. Lepaskan. Pegang ini senjata. Peganglah senjata itu. Kau ada kekuatannya di situ. Dari tadi kau ini ya. Apa maksudnya? Hei, gila kitab itu. Kenapa? Kudu ku katakan, ini adalah kitab warisan kuno. Dan di sini terdapat adalah Nyai Ronggeng. Apabila kau membaca mantranya, maka dengan cepat Nyai Ronggeng Nyai Kungkung akan datang. Ingat. Itulah pusaka. Yang harapkan ini. Pusaka inilah. Nah, itulah. Ambillah pusaka itu. Itu kekuatannya luar biasa ya. Kau jangan bohongin Uyut lagi. Aku tidak akan pernah membohonginya. Cukup 2 kali. Tapi jangan kau jajalkan pada diriku. Apabila kau jajalkan dengan muridmu, itu akan lebih baik. Jangan Kenapa pada emang diriku. Karena kalau kau berjajalkan pada diriku, aku adalah tuannya. Jangan! Hentikan! Hentikan! Ternyata mampu juga pusaka ini. Walaupun sudah kearatan. Sudah kearatan nih. Tapi kekuatannya dahsyat tuh. Bisa menusuk kau. Memang itu luar biasa, Uyut. Makanya kau hati-hati dengan pusaka itu. Jangan sampai pendekar yang berbuat aja. Iya, baik. Uyut tidak butuh lagi gitu. Baik. Kitab gila itu namanya tuh. Iya. Ya, memang ini kitab Nyai Ronggeng. Memang seperti ini dia. Yang Uyut perlukan ini cuman ini tuh. Iya. Hebat ini. Udah botak akan mati dengan pusaka ini. Iya. Lebih Kau baik harus Ratu. bunuh. Kau harus bunuh muridmu itu. Muridmu itu tidak benar. Dia hanya jadi persainganmu.
karena aku sudah mengetahui wataknya. Dia sudah berkata pada diriku, untuk apa aku memiliki guru seperti Ki Uyut Nonterogo? Setiap perempuan dia yang mencicipi duluan. Ya. Lebih baik aku, itu katanya. Tunggu sebentar. Akan Oyo kasih minyak ini. Benar. Kau harus tumpas. Baik. Kamu harus tumpas. Ya. Yang namanya Ini. Udin Botak. Dia harus kita adu dengan muridnya sendiri. Karena dengan mengadu dengan muridnya sudah barang tentu kekuatan dia itu akan melemah. Jadi Udin Botak harus diadu dengan guru dia sendiri. Dia tahu. Dia bisa tahan Datuk. Aku akan berpura-pura kalau kekuatan keris itu luar biasa. Kalau tidak seperti itu, Mana maka apa? Ternyata Bagaimana? Oyot menganggap kau ini bukan apa-apa lagi, Datuk. Iya, begitu. Apa tuh, Yud? Memang begitu, Uyut. Kita itu sudah bersama, sudah puluhan tahun. Walaupun kau dengan muridmu itu, memang kau anggap sebagai murid, tapi dia musuh dalam selimut, Uyut. Ya, tidak apa. Yang Iya. penting Oyot akan bergabung dengan Datuk. Nah, iya. Untuk berantas kita itu rusak. Inilah. Ini. Minyak Bentar sekali. 1000. Semakin kuat kau memberi minyaknya, maka semakin dijayakan dirimu. Iya. Kau bunuh saja Udin Botak itu. Emang dia tidak benar. Sama-sama nanti. Kita Iya. berantas sesuai. Baik, Uyut. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu. Kita Ya, jangan banyak-banyak, Uyut. Kasihan sayang. Wangi bener Datuk. Iya, jangan banyak-banyak, Uyut. Harganya mahal. Ya. Bisa kita bunuh Datuk. Iya. Karena udah ini licik, Datuk. Benar. Tidak bisa kita biarkan. Bahkan wanita-wanita kemarin itu sisanya ke Uyut dikasih. Dia sudah bilang daripada Ki Codot yang memiliki, daripada Ki Uyut katanya miliki, lebih baik aku yang menggarapnya. Begitu katanya. Coba, apakah itu Kenapa bukan kau murid tahu? durhaka? Hah? Apakah dia bukan murid durhaka? Tahu begitu? gimana kau? Hah? Aku mengetahuinya saat itu dia menculik warga perawan desa 7 orang, katanya ingin dipersembahkan kepada Ki Codot. Itu kan perjanjian kalian kan? Tapi diam-diam dia memakannya di rumah kosong, rumah Norbert. Berarti Uyut sudah sisanya Pak. Nah, makanya aku lucu kau berkata begitu. Iya, kata dia Pak Seberawan. Dia bersawon. Makanya kemarin dia melawanmu supaya kedoknya tidak terbuka. Aku mengetahuinya sekarang, Uyun. Karena Tok Rimba yang beritahu padaku di rumahnya Norbert dia lembat 7 orang. Kau dikasih sisanya, Uyun. Inilah kesalahan Codot. Dia anggapnya guru, tapi gurunya sendiri yang Codot itu kita tipu juga. Benar. Jangan Uyut ini yang kita tipu. Benar sekali. Codot kita tipu. Benar sekali. Jadi sekarang, Uyut, dengan pusakamu itu kau hantam saja Dian. Hah? Aku yakin sekali. Ya, Udin Botak akan pecah palanya. itu aku yakin sekali. Aku yakin sekali. Akan cabi-cabi tubuhnya. Tapi aku dengar dia tadi ke arah sini. Mungkin setelah ini dia akan bertemu dengan dirimu. Tapi mungkin aku akan pulang saja karena waktu sudah menjelang malam. Ya, kalau ketemu Codot, Ya, hati-hati juga Datuk. benar. Karena Codot ini orang yang luar biasa. Codot. Iya. Bisa dengan seluruh Nah, Botak. setidaknya kau nanti akan memberi kelemahan pada Manatun. Di mana kelemahan Ki Codot? Uyut ini sebenarnya Datuk bukannya tidak menguasai. Hmm. Karena Uyut tidak terlalu dekat dengan Codot. Begini. Udin Botak lah yang dekat. Begini, aku dengar begini. Jangan kasih tahu orang lain. Ini kelemahannya itu. Kira-kira kalau dari segi makanan apa? Hah? Kalau dari segi makanan, Kalau buah-buahan. apa itu? Tapi jangan ini Aku tidak akan pernah bongkar. Itu untuk kita berdua saja. Kelemahan Ki Codot. nanti ketahuan sama Udin Botak. Tidak mungkin. Uyut, percayalah pada diriku. Kita sudah bertahun-tahun di sini, hidup di sini. Kenapa tadi tidak dari dulu Datuk kalau ngasih ke pusaka ini? Nah, itulah dia. Ini pusaka ini bukan dijual. Iya. Tidak dijual. Aku- Untuk berantas kejahatan. Bagus. Udin Botak. Bagus ya. Bagus begitu. Ngomong-ngomong masalah Codot itu, Ya, apa? kelemahannya Apa? ada satu. Buah-buahan. Buah mahal apa tidak buahnya? Iya. Buahnya sebangsa Kalau buah. buah murahan Dengerin dulu. Apakah dia sebangsa buah-buah yang buah-buahan biasa atau buah-buah jin? Karena banyak sekali. Kalau dia minta apel jin, aku tidak akan pernah bisa untuk... Nah itu dia.
Hah. Oh, jadi dia meminta buah seperti itu dari makan makanan makhluk halus. Nah, iya Datuk. Kalau buah-buahnya sekedar buah-buahnya kita makan, manusia yang makan, seperti buah duku, mangga, banyak. Apakah perlu dikasih minyak buahnya? Tidak. Terserah itu Datuk. Yang penting buah itu terlarang. Setelah dia Sulit dicari. setelah dia makan itu dia akan lemah seperti itu. Nah, makanya buah itu tidak mau dikasihkan sama Bang Udin. Takutnya Bang Udin mengasihkan itu dia akan tuntut ilmunya. Dan jangan kau beritahu Ki Codot. Kalau hal ini kau beritahu kepada diriku. Nanti buah tersebut, kalau aku nanti memiliki buah tersebut, akan kuletakkan di dekat hutan. Tapi mahal Datuk harganya. Ya nanti setidaknya aku bisa berusaha. Kalau memang dia ada kelemahannya. Ya itulah kelemahannya Datuk. Oh bilang ke mana tuh? Berapa macam buahnya? 4, 5, 6, 7. Terus? Sama apa itu? 5 macam. 5 macam. Ya. Yang penting dia berkisar dari malu halus ya. Buah-buah halus ya. Buah-buah. Baik. Tapi Datuk sulit dicari buah-buahan itu. Ya, setidaknya Madatu ingin mencarinya. Yang penting kau jangan beritahu Ki Codot hal ini. Kalau kau beritahu Ki Codot, gagal semuanya. Dia tidak akan pernah memakannya. Gini saja Datuk. Bagaimana? Datuk tangani masalah Codot. Iya. Biarlah Uyut yang beresannya. Setuju. Ya. Nah, ini aku setuju. Ingat Datuk. Ini baru sahabat. Kelemahan Codot itu tadi buah terlarang. Buah terlarang. Inilah memang. Ini memang sahabatku. Ini memang sahabatku. Aku yakin sekali. Dengan seperti ini, kita bisa menumpas suatu kejahatan. Kau jangan lupa. Kau hantam itu muridmu. Tapi tidak bisa seperti yang Datuk. Karena buah itu terlalu mahal. Tidak masalah, Uyu. Tidak masalah. Kita akan tetap berusaha. Yang penting, kalau nanti sudah ada buahnya, berarti usaha kita oke. Kalau belum, ya tidak masalah. Kita ulur. Buah itu Datuk. Iya. Yang pertama itu buah jin apel. Jin apa? Nah, kalau yang besar 4 nanti saja kita bicarakan di kontrakan saja. Ya. Baik. Takutnya di sini ada mata-mata. Nah, itulah yang aku mau. Pokoknya yang jelas sekarang ini kau simpan pusakamu dulu, jangan kau keluarkan kalau tidak menghantam Udin Botak. Ya. Ya, itu saja. Dan aku juga ingin berjuang bagaimana mencari yang namanya persyaratan tersebut. Tapi tidak ada Datuk. Tidak ada buah itu. Kau ini begini ya. Mahal. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau kita sudah berusaha, niscaya Allah akan merestui rencana kita. Sudah. Ya. Pokoknya usahakan saja Datuk. Buah itu 5 macam itu harus dapat setidaknya buah apel jin aja. Ya, baik. Akan ku cari ya. Aku akan cari. Tapi kamu jangan bohong ya. Yang jelas begini. Setelah aku mendapatkan persyaratannya, aku suruh kau untuk memberikannya. Biar tidak ketahuan. Nah, itu dia Datuk. Nah. Rencana kita berhasil Datuk. Masalah Udin Botak. Uyut akan dendam. Ya. Karena sudah lama dia menipu Uyut ini ya. Oh, begitu. Sudah tidak ada kalau guru. Pantas saja. Ya sudah kalau begitu. Aku pamit dulu. Aku mau langsung karena matahari sudah tenggelam. Aku ingin berangkat. Tapi ingat, jangan kau gunakan senjata itu kalau tidak sama Bang Udin. Dan masalah persyaratan nanti akan ku cari biar nanti kita akan mendapatkannya. Kalau tidak begini saja. Walaupun ketemu Bang Udin, jangan kau tunjukkan dulu senjata ini. Karena jangan sampai nanti dia laporan lagi ke Codot. Kau mau senjata dari mana tuh? Simpan dulu. Yang penting kau berpura-pura masih bersekutu dengan dia. Nah, iya benar. Ya sudah begitu. Oke. Selamat tinggal, Uyut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uyut akan menggunakan garis empukan ring ini. Ya. Baiklah kameramen. Sekarang ikuti Madatu ya. Kita pulang saja. Karena cukup ini strategi kita. Bagaimanapun caranya supaya mereka ini bertempur antara murid dan guru. Dan juga kita ingin mencari dari kelemahan dari Ki Codot. Karena dengan mencari dari kelemahan Ki Codot, maka niscaya kita akan bisa memberantas suatu kezaliman. Mungkin itu saja yang bisa Madatu sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Selalu ikuti perjalanan Madatu dengan channel Tuk Rimba ya. Selalu kunjungi channel Tuk Rimba ya. Dengan mengunjungi channel Tuk Rimba, Anda akan melihat ya sepak terjang Madatu dalam memberantas suatu kezaliman. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.